Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala UPTN 281 TC, Bapak Haji Mahfud SPD. Yang kami hormati Ketua Komunitas Belajar Sekolah Buati Komunitas Karangcangkring yang kita sebut dengan SK Hijau, yang artinya adalah sekolah SDN Karangcangkring Enjoy Joyful. Ya, di sini kami akan mempresentasikan tentang dari rencana tindak lanjut kami dalam program pengembangan keprofesian guru PJOK yang kami ikuti selama 3 bulan. Dan hari ini kami akan melaksanakan aksi nyata tentang karya inovasi. Yang pertama adalah pembuatan alat peraga olahraga permainan bola kecil yang kita modifikasi dari barang-barang bekas di sekitar kita yang tidak terpakai. Contohnya bisa daun atau kertas yang sering kita temukan, mungkin sisa-sisa pada saat kita ngeprint ada yang tidak terpakai, kita pakai untuk pembuatan bola kecil yang kita modifikasi. Selanjutnya, yang pertama latar belakang kenapa kok kami membuat bahan ajar modifikasi dari barang bekas itu. Yang pertama adalah perlunya alat peraga yang banyak seperti bola kecil untuk dipakai dalam pembelajaran lempar tangkap bola pada permainan bola kecil. Jadi tidak semua sekolah itu memiliki sumber pendanaan untuk membeli alat-alat olahraga yang banyak, makanya kita perlu memodifikasi alat-alat yang ada di lingkungan sekitar kita supaya bisa kita manfaatkan. Yang kedua, melatih siswa untuk berbuat atau menciptakan karya inovatif yang bermanfaat pada pembelajaran. Jadi anak-anak kita ajarkan bagaimana cara menciptakan karya yang sederhana, walaupun itu tidak terlalu istilahnya mewah, paling enggak karya itu bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Yang ketiga adalah menciptakan sekolah yang bersih dengan memanfaatkan sampah bekas di lingkungan sekitar sekolah. Yang keempat adalah membentuk rasa mencintai olahraga dan gemar berolahraga. Tujuan pembuatan alat peraga olahraga ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK, terutama pembelajaran pada permainan bola kecil, agar pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa dan bermakna bagi siswa. Jadi anak-anak yang kita ajarkan untuk menciptakan sesuatu dan mencintai olahraga, terutama kegiatan itu bermakna bagi siswa. Yang kedua, menumbuhkan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif, mandiri, dan gotong royong. Jadi dengan anak-anak melaksanakan kegiatan itu, anak-anak bekerja sama dalam satu tim, bisa menciptakan suatu karya yang inovatif, yang sederhana dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Yang ketiga, memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Yang keempat adalah mengembangkan keterampilan gerak yang berfokus pada permainan bola kecil. Jadi dengan mengapa kita membuat alat peraga untuk dari bola kecil? Jadi ini untuk mengembangkan keterampilan anak dalam permainan bola kecil. Biasanya kalau kita bola itu tidak terlalu banyak di sekolah, hanya beberapa saja, mungkin 2, 3, atau 4. Sedangkan anak-anak itu di sekolah jumlahnya banyak. Kalau kita bolanya sedikit, otomatis pergerakan anak akan terbatas gantian bola. Kalau kita ciptakan bola yang banyak, maka semakin banyak anak-anak itu melakukan gerak.
Capaian, langkah-langkah dan tujuan yang diharapkan. Yang pertama adalah capaian. Di sini capaian contohnya yaitu melatih siswa untuk bisa mengembangkan gerak dasar dengan menggunakan alat sederhana yang dimodifikasi. Jadi yang kita harapkan adalah anak-anak itu berkembang gerak dasarnya dengan menggunakan alat-alat sederhana yang kita modifikasi seperti ini. Jadi di sini kita menciptakan ya walaupun tidak terlalu ini sempurna, paling enggak manfaatnya nanti anak-anak bisa melakukan lempar tangkap bola dengan jumlah yang banyak, otomatis anak-anak sering untuk melakukan gerakan lempar tangkap bola. Yang kedua, langkah-langkahnya. Satu adalah memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembuatan tugas proyek. Jadi langkah-langkah yang diharapkan yaitu anak-anak itu kita kasih semangat, motivasi agar aktif dalam kelompok menciptakan proyek atau hasil produk itu. Yang kedua, berkolaborasi dengan KBS atau komunitas belajar sekolah dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sumber belajar. Jadi kita bekerjasama dengan komunitas belajar, dengan rekan-rekan guru, bagaimana ini yang baik untuk anak-anak. Mungkin di PJOK kita bisa mengembangkan dengan alat peraga olahraga, mungkin guru-guru yang lain nanti bisa misalkan alat peraga yang lain, IPA atau agama atau yang lain. Tujuannya yaitu peserta didik dapat memanfaatkan bola yang dibuat sendiri untuk kegiatan lempar tangkap bola. Jadi anak-anak dalam satu kelompok membuat beberapa bola nanti bisa dipakai dalam pembelajaran lempar tangkap bola yang nanti bisa melatih dalam permainan kasti, rombes atau yang lain. Yang kedua, peserta didik memanfaatkan kemauan untuk menciptakan sesuatu alat yang bermanfaat dalam pembelajaran dan aktif dalam kegiatan olahraga atau kebugaran jasmani. Jadi anak-anak itu mau untuk menciptakan karya. Jadi biasanya anak-anak itu kita suguhi dengan macam-macam alat peraga, olahraga, bola, raket, semuanya sudah siap. Jadi sekarang ini kita motivasi anak ini mau untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat dalam pembelajaran. Jadi anak-anak kita berikan sedikit clue, anak-anak nanti akan mengerjakan untuk menghasilkan suatu produk atau proyeknya. Selanjutnya, struktur dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini yang pertama yaitu merupakan kegiatan kurikuler karena dilakukan di luar jam pembelajaran atau secara mandiri di rumah. Dari komunitas belajar nanti kita lakukan pada setelah pembelajaran agak siang, jadi anak-anak sudah pulang kita berdiskusi dalam komunitas belajar. Yang kedua, target kelas yang pada aktivitas proyek ini adalah kelas 5 dan 6. Jadi yang kita targetkan adalah kelas atas. Kenapa? Karena di kelas atas itu yang pertama ada materi tentang permainan bola kecil. Di situ anak-anak juga sudah sedikit mengerti tentang bagaimana cara menciptakan bekerjasama, berkolaborasi atau yang lain. Yang ketiga yaitu melibatkan teman sejawat dan guru kelas untuk membantu pengawasan dalam aktivitas proyek dan ada teman guru yang mendokumentasikan kegiatan. Jadi kami di sini juga mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu guru untuk mengawasi. Kalau kita kasih tugas, tidak mungkin guru juga mengawasi semuanya. Jadi guru kelas ini kita minta bantuan untuk mengawasi hasil atau tugas proyek ini bagaimana nanti hasilnya. Selanjutnya yaitu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, sekolah memiliki kualifikasi kepala sekolah dan guru-guru yang sudah berkompeten. Di sini Bapak Kepala Sekolah, guru-guru yang lain juga sudah banyak yang bersertifikasi, ada juga yang teman baru lulus PPG, jadi hampir semuanya sudah istilahnya bersertifikat pendidik, tinggal yang
sebentar lagi semoga kita harapkan segera keluar SK-nya dan lulus untuk sertifikat PPG itu. Yang kedua yaitu tersedianya WiFi dan jaringan internet yang baik. Jadi internet ada, jaringan selain WiFi internet provider juga enak di sini, tidak susah, bukan di daerah yang terlalu pedalaman, jadi kita untuk akses internet kita mudah. Yang ketiga yaitu terdapat modal aset fisik berupa sarana lapangan, halaman sekolah yang luas, dan lapangan bola voli juga ada. Jadi di halaman sekolah kita banyak atau lapangan yang luas walaupun perlu kita sedikit perbaiki. Nah, yang terakhir yaitu peserta didik merupakan siswa-siswi yang memiliki rasa senang pada olahraga, terutama permainan bola kecil. Jadi kenapa kok kita tumbuhkan atau kita harapkan anak-anak itu menciptakan karya dari untuk permainan bola kecil, karena kita lihat anak-anak itu kalau kita ajak bermain bola kecil, terutama kelas itu mereka senang. Sedangkan kita kan bola itu terbatas. Nah, untuk bisa menciptakan ini, mengatasi ini perlunya membuat karya inovasi. Selanjutnya rencana evaluasi. Yang pertama yaitu melakukan refleksi dan tanggapan dari setiap kelas terhadap aktivitas yang sudah dikerjakan. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk saling bertukar informasi untuk penghalusan gerak yang menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu meminta pendapat dari rekan sejawat dan kepala sekolah atas apa yang sudah dilakukan dan perlu dilakukan evaluasi dengan rapat kecil. Jadi di sini perlunya juga evaluasi, refleksi dari teman-teman guru yang lain bagaimana tentang aktivitas yang sudah dilakukan, permainan bola kecil, menciptakan alat itu, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu diperbaiki, selain alatnya juga kira-kira gerakannya itu apa yang kurang untuk penghalusan gerak ini perlu kita kita perbaiki apanya. Jadi evaluasi dari teman-teman guru dan kepala sekolah itu kita harapkan. Kemungkinan tantangan jadi dalam kegiatan komunitas belajar dan juga karya inovasi ini juga ada beberapa tantangan yang perlu kita hadapi. Yang pertama yaitu perlunya pengawasan siswa pada saat melakukan kegiatan proyek dan aktivitas gerak. Jadi tidak mungkin juga kita lepas anak-anak itu setelah kita tugas kita tinggal. Perlu kita awasi. Kalau kita tinggal kemungkinan anak-anak bisa main sendiri atau tidak fokus dalam pembuatan alat. Jadi tantangan yang kita hadapi yaitu kita itu melakukan perlu pengawasan pada siswa dalam kegiatan proyek dan aktivitas gerak. Yang kedua yaitu terdapat siswa yang masih belum paham dengan dan mengerti tentang tugas yang diberikan. Jadi bisa juga anak-anak itu belum paham tapi dia tidak berani mengutarakan pendapat. Artinya Wisnu teknik kancah ini cara membuat alat ini. Makanya kita selalu komunikasi dengan anak-anak itu bagaimana supaya anak ini paham dan mengerti tentang tugas yang diberikan. Yang ketiga yaitu terdapat peserta didik yang kurang percaya diri atau takut melakukan aktivitas gerak. Selain alat yang kita buat juga tantangannya yaitu peserta didik ini kadang-kadang ada yang nggak berani melakukan gerakan nunggu teman yang lain. Dalam lempar tangkap bola kadang-kadang itu dia caranya mereka baru ke belakang. Jadi mereka tidak berani, makanya kita perlu kita motivasi, kita berikan semangat supaya anak itu tidak takut atau percaya diri dalam melakukan gerakan dalam permainan bola kecil, lempar tangkap, permainan kasti. Biasanya kalau permainan sudah masuk ke permainan, anak-anak yang perempuan ini takut, entah itu takut mukul, takut berlari. Itu yang perlu kita motivasi supaya mereka ini mau dan percaya diri. Keadaan realitas yang ada, biasanya anak itu kalau nggak dimotivasi mereka cenderung nggak mau. Tapi kalau kita motivasi sedikit mereka bisa. Pada akhirnya mereka akan mau mencoba lagi. Jadi
Ini yang perlu kita terus kita motivasi anak-anak supaya percaya diri dan mau melakukan aktivitas gerak. Yang selanjutnya yaitu kurangnya dukungan dari rekan sejawat. Yang terakhir yaitu cara mengatur waktu dan tim komunitas belajar. Jadi kadang-kadang dengan aktivitas yang padat di sekolah dan juga seperti bulan-bulan ini yang banyak kegiatan kayak lomba dan lain-lain, itu akan menguras waktu untuk kita berkomunikasi dalam tim komunitas belajar. Banyak waktu yang terbuang untuk kegiatan yang lain. Makanya kita menjadi tantangan bagaimana cara kita menata waktu yang baik untuk komunitas belajar di Epikaran Cangkir ini. Solusinya yaitu solusi dari kegiatan ini adalah satu, saling bekerja sama dan berkolaborasi di dalam komunitas belajar di sekolah dalam membangun komunitas belajar secara akuntabel dan terstruktur dengan baik. Yang kedua, terbuka dan menghargai pendapat dan saran dari rekan sejawat. Jadi kalau ada teman yang mengkritik, kami siap. Yang ketiga, membuat rencana kegiatan yang terjadwal dan dengan konsisten dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu melakukan berbagai pendekatan dengan peserta didik. Selanjutnya yaitu mendorong siswa untuk belajar meningkatkan kemampuan baik soft skill atau kreativitasnya. Yang terakhir yaitu melakukan pendekatan terhadap siswa atas masalah apa yang telah terjadi pada peserta didik. Misalkan ada siswa yang dalam praktek itu kok kurang maksimal, perlu kita tanya, kita pendekatan kepada siswa itu, kira-kira kenapa kok seperti ini, apa masalahnya. Selanjutnya, terima kasih. Jadi itu presentasi dari kami tentang karya inovasi yang sederhana tentang pembuatan alat peraga praktek pembelajaran VJOK, yaitu pembuatan bola kecil untuk permainan lempar tangkap bola yang berfokus nantinya kedepannya adalah pada permainan kasti atau tombol. Selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk teman-teman memberikan saran, kritik atau masukan atau pertanyaan tentang kegiatan ini. Monggo, mungkin apa yang ditanyakan? Terima kasih waktunya. Saya juga tadi dengan bola yang asli dan bola yang kita buat itu kan beratnya beda. Apakah tidak mempengaruhi anak? Pak, kok bola ini Pak? Gak seneng aku. Gimana itu Pak? Cara mengatasinya? Oke, terima kasih. Betul kata Bu Ana. Kemungkinan anak-anak itu tidak suka karena satu beratnya. Mungkin yang kedua adalah bentuknya. Kok kotak Pak, nggak bundar. Nah, itu yang menjadi tantangan untuk kita. Jadi kita buat nantinya bola itu hampir mirip dengan asli. Maksudnya apa? Kita perbanyak kertas yang dipakai dan juga kita perbanyak lakban yang kita pakai untuk membuat bola dengan berat yang hampir sama. Jadi memang tidak mungkin sama dengan yang asli. Nggak mungkin terus kok asli sama yang ini harus sama, tapi paling enggak anak-anak itu sedikit. Dan kita kasih penjelasan bahwasanya ini itu bukan hanya sekedar bolanya saja, tapi ini adalah mendorong kamu untuk menciptakan suatu karya yang dibuat oleh kamu sendiri. Jadi kamu membuat itu loh karyamu, walaupun dengan hal yang sederhana, tetapi sampai bisa membuat suatu bola yang bisa dimanfaatkan. Kalau cukup bisa kita akhiri kegiatan di pagi ini. Sebelumnya kami mohon maaf bila dalam kegiatan atau presentasi di komunitas belajar ini tidak maksimal atau belum maksimal. Dan kami siap
menerima kritikan, saran, motivasi atau yang lain dari rekan-rekan sejawat untuk perkembangan kami sebagai guru PJOK dan juga untuk anak-anak dalam pembelajaran PJOK. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.